Akad murabahah menurut fatwa DSN MUI adalah perjanjian jual beli barang di mana penjual menyampaikan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Dalam lembaga keuangan syariah, bank atau koperasi syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Lembaga keuangan membeli barang sesuai kebutuhan nasabah, lalu menjualnya dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Akad ini menjadi satu instrumen utama dalam pembiayaan syariah karena prosesnya yang jelas, mudah dipahami, serta menekankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Untuk memastikan akad ini sesuai syariat, ada rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Agar akad murabahah sah menurut syariat, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Penjual dan pembeli harus jelas identitasnya, objek jual beli harus halal, dapat dimiliki dan diserahkan. Harga jual ditetapkan secara transparan, mencakup harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati di awal. Proses ijab qabul dilakukan dengan penawaran dan penerimaan yang jelas serta saling ridha. Selain itu, akad ini harus bebas dari unsur riba, ketidakjelasan, maupun perjudian agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Setelah syarat-syarat ini terpenuhi, proses murabahah dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapan praktik akad murabahah dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Setelah permohonan disetujui, lembaga keuangan membeli barang yang diinginkan nasabah sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Kemudian, akad murabahah dilaksanakan dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan. Setelah akad ditandatangani, barang diserahkan kepada nasabah yang selanjutnya melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, baik secara tunai maupun angsuran. Setiap tahapan ini dijalankan berdasarkan prinsip syariah agar transaksi tetap halal dan adil. Selain tahapan utama, terdapat pula ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan. Ketentuan tambahan dalam praktik murabahah diatur untuk menjaga keadilan dan fleksibilitas. Misalnya, nasabah dapat memperoleh potongan tagihan jika melunasi lebih awal, namun hal ini tidak boleh diperjanjikan sejak awal akad. Jika nasabah mengalami kesulitan membayar karena keadaan tertentu, lembaga keuangan dapat memberikan keringanan atau menunda pembayaran. Penjadwalan ulang pembayaran juga diperbolehkan atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa penambahan keuntungan baru. Selain itu, akad murabahah dapat dikonversi ke akad lain jika disepakati bersama. Dan pelunasan sebelum jatuh tempo dapat diberikan insentif berupa potongan sisa angsuran. Untuk memperjelas, berikut contoh simulasi praktik murabahah. Sebagai ilustrasi, jika nasabah ingin membeli motor seharga 20 juta rupiah, bank syariah akan membeli motor tersebut dari dealer secara tunai. Setelah itu, bank menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan 10%, sehingga harga jual menjadi 22 juta rupiah. Nasabah kemudian mencicil pembayaran selama 12 bulan dengan cicilan per bulan sebesar 1.833.333 rupiah. Proses ini dilakukan secara transparan agar nasabah memahami rincian harga dan margin sejak awal. Dari contoh ini, kita dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik murabahah. Praktik murabahah menegakkan prinsip transparansi harga dan margin, keadilan dalam transaksi, serta larangan riba dan spekulasi. Setiap transaksi dilakukan berdasarkan nilai real dan menghindari ketidakpastian. Lembaga keuangan syariah juga memikul tanggung jawab sosial untuk memastikan setiap akad memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, murabahah diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan syariah yang beretika, adil, dan berkelanjutan.